Kita banggakan Bapak Dirkrim Polda Kepulauan Riau, rekan dari Kanwil BPN Kepulauan Riau yang sudah hadir, dari Kasat Reskrim Polres Bintan, rekan-rekan media yang pada hari ini sudah hadir di undang kami. Jadi rekan-rekan, pada pagi hari ini Direktorat Kriminal Umum akan menyampaikan keberhasilan dalam mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebidang tanah seluas kurang lebih 48 hektar yang ditangani langsung oleh Satgas Mafia Tanah yang dibentuk oleh Bapak Dirkrim. Satgas Mafia Tanah ini menindaklanjuti dari 6 laporan polisi yang masuk ke Direktorat Kriminal Umum. Waktu kejadiannya itu antara 2013 sampai dengan 2018. Cukup lama waktu kejadiannya. Kemudian untuk tempat kejadiannya yaitu di Desa Bintan, Bunyu, Kabupaten Bintan dan sekitarnya. Nanti untuk lebih detailnya nanti oleh pihak penyidik. Adapun tersangka yang disidik dalam perkara kasus mafia tanah ini sebanyak 19 orang. 19 orang ini perannya juga bervariasi, rekan-rekan. Ada yang berperan sebagai inisiator pembuat surat palsu, yaitu saudara AK, kemudian saudara SD, dan saudara MA. Kemudian juga ada yang berperan sebagai pembuat surat palsu sporadik atau SKPPT. Ini ada 6 orang, yaitu saudara KN, kemudian saudara KM, saudara MA, kemudian saudari ST perempuan, kemudian saudara RR dan saudara IH. Kemudian yang berperan selaku pembuat surat palsu atas nama pemohon ini ada kurang lebih 9 orang, saudara MN, RN, JN, AD, MR, MN, IR, RS, dan IK. Kemudian yang berperan membantu melakukan atau turut membantu melakukan ini saudara HE, ya, yang berperan sebagai juru ukur yang mengetik dan mencetak sporadik dan SKPPT. Dari 19 tersangka ini ada yang sudah ditahan dan sudah diserahkan dalam perkara yang lain. Rekan-rekan sekalian, bahwa para pelaku ini melakukan kejahatannya di mana para inisiator membuat surat sporadik menggunakan nama orang lain dan bersama-sama dengan aparat desa di atas lahan para pelapor atau pengadu yang sudah memiliki ALSH atau SHM resmi. Kemudian para pelaku ini menyadari bahwa perbuatan mereka memang sebenarnya melawan hukum, sehingga apapun yang mereka lakukan, perbuatan pidana yang mereka lakukan ini bertujuan untuk mengambil keuntungan dengan menjualkan sporadik dan SKPPT palsu itu kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Bintan. Rekan-rekan bisa melihat ini beberapa barang bukti yang nanti akan dijadikan alat bukti oleh pihak penyidik. Kemudian dari tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku ini, para pelaku berhasil mengambil keuntungan dalam jumlah yang cukup besar, yaitu hampir 500 juta rupiah. Rekan-rekan sekalian, adapun pasal yang dipersangkakan oleh pihak penyidik yaitu pasal 263 ayat 1 dan 2 KUH pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 6 tahun. Kemudian pasal 55 yaitu dipidana sebagai pelaku tindak pidana
serta mereka yang menyuruh melakukan, serta pasal 385 KUH pidana diancam dengan pidana penjara sebanyak atau paling lama 4 tahun, dan pasal ataupun diyuntukkan pasal 65 KUH pidana, yaitu tentang perbarengan perbuatan pidana. Kalau kita melihat dari apa yang dilakukan, ini dilakukan secara terencana, terorganisir. Jadi memang mereka ada yang berperan sebagai inisiator, kemudian ada yang berperan sebagai pembuat surat palsu, ada yang berperan sebagai pengguna, dan ada yang berperan sebagai turut membantu melakukan, yang untuk melakukan atau melancarkan perbuatan pidana tersebut. Dari beberapa hal yang bisa disampaikan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Pak Kabit, Ya. izin. Dari 19 pelaku ini, siapa yang mengotaki gitu? Kami persilakan Kak Dirut. Dari 19 tersangka ini, yang ini siapa yang mengotaki Pak Kasat dalam bentuk rencana aksi penguasaan sendiri? Seperti yang tadi dijelaskan, inisiator awal ada 3 orang. Setelah inisiator 3 orang ini merencanakan, barulah mereka bekerja sama dengan 6 orang oknum, ada mantan kepala desa, ada oknum RT dan RW, untuk menerbitkan surat sporadik dan SKPP tersebut menggunakan nama 9 orang warga untuk kemudian dijualkan kepada pihak salah satu perusahaan. Apakah uang yang mereka itu sudah diterima oleh mereka sendiri dari hasil? Ya, betul, sudah diterima ya. Dengan total kerugian pihak perusahaan sudah mengeluarkan biaya sekitar 1,5 miliar. Ya, mungkin masih ada lagi ya, silakan Yuanda. Izin Pak Dir, Pak Habib, kalau melihat tata cara orang ini melakukan pemalsuan, dan mereka kayaknya sudah mengenal prosedur bagaimana pemalsuan, apa yang harus mereka lakukan. Apakah sebelumnya mereka sudah pernah berbuat seperti ini, melakukan perbuatan ini mungkin di tempat lain seperti itu? Soalnya tata caranya rapi banget pekerjaan mereka gitu. Jadi seolah mereka sudah berpengalaman dalam hal memalsukan surat-surat ini. Baik, terima kasih. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Kabit Humas, bahwa ini adalah kelompok ya. Dan Satgas Mafia Tanah ini kan melakukan penyidikan ini sudah ada 18 tersangka yang terlibat dalam hal ini, dan dibagi 3 kategori sesuai dengan peran masing-masing. Dan sebagian sudah dilakukan penangkapan, penahanan, dan sudah dilimpahkan kejaksaan dalam perkara yang lain. Namun terkait dengan masalah pertahanan juga. Jadi kalau pertanyaan tadi rekan tadi Juanda, itu jelas bahwa mereka sebagian sudah melakukan hal yang sama. Ya. Dan ini yang berhasil diungkap oleh Satgas Mafia Tanah dalam hal Polres Blitar ini cukup besar, ya, terlibatannya cukup besar, dan kerugiannya kalau kita hitung secara real itu ratusan miliar kerugiannya, karena cukup besar, 48 hektar lahan yang dipalsukan suratnya. Ini dari sangkanya ada satu wanita. Perannya wanita apa Pak Dir? Wanita ini posisinya sebagai ketua RW dia, ketua RW, jadi dia yang termasuk yang menandatangani surat keterangan tersebut, ya, untuk pengurusan sampai ke tingkat ke desa. Ya. Dari perangkat desa ini ada yang mendapatkan desa. Kalau jelas, kalau ASN itu ada mantan kepala desanya yang terlibat. Ya. Yang sudah dilakukan sidik yang lain ya. Ya. Berarti mantan kadek ini yang membuatkan kita juga. Ya. Mungkin masih ada lagi pertanyaan? Mungkin dari kepala kanun DPR, mungkin ada yang disampaikan Pak terkait dengan surat grant-nya. Ya? Terkait surat grant-nya. Surat? Grant. Grant. Ya. Ya, silakan dari Pak Kabit. Terima kasih Pak Kabit. Jadi bahwasanya di dalam alasan yang digunakan, memang kita mengenal grant,
Tetapi sejatinya alasan lama yang berlaku pada saat masa sebelum berlakunya UPA Undang-Undang Pegawai tahun 1960, hal lama yang baik itu berupa grant, hak pausal, ekonomi dan seterusnya ini semestinya di dalam ketentuan konversinya ini sudah dialihkan untuk dialihkan, ya, dikasih waktu 20 tahun sampai dengan tahun 1980 untuk dikonversi dari hak menurut ketentuan WPA. Tapi yang dari di sini ada apa namanya sifatnya ini orang yang tidak berhak terhadap tanah ini, bukan pemilik tapi memanfaatkan dari apa namanya surat grant yang selanjutnya dibuatkan surat keterangan tanah. Nah, dari konteksnya di sini ada tadi yang sudah disampaikan Pak Dir, Pak Kabit bahwa bahwasanya dari kelompok oknum inilah yang apa namanya secara bersama-sama menggunakan alasan yang tidak semestinya dan bukan miliknya. Jadi sekali lagi kalau hak barat, postal, termasuk bukti lama seperti grant ini semestinya menurut ketentuan ini sudah dikasih waktu 20 tahun untuk dikonversi menjadi sertifikat sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang pokok agrarian. Terima kasih. Oke, Ya, silakan. nah berarti orang ini sampai pengurusan surat-surat yang dipalsukan orang ini apakah sampai ke penerbitan sertifikat atau tidak? Ya, sampai saat ini belum sampai. Belum sampai ya? Belum sampai ke sertifikat, baru sampai ke batas jual beli. sporadik saja. Ya, tentu kalau terjadi jual beli akan ditingkatkan nanti ke sertifikat. Ya, gitu. Jadi perlu saya tambahkan juga pada rekan-rekan sekalian, ini Satgas Mafia Tanah ini adalah wujud dari perintah dari Bapak Presiden untuk kita memberantas mafia tanah ini. Ya, kita ketahui bahwa di Kepulauan Riau ini kan khususnya daerah Bintan ini cukup berkembang dan itu masalah lahannya memang banyak terjadi simpang siuran. Nah, inilah dari Satgas Mafia Tanah bisa mengungkap tentang praktek-praktek yang terjadi di lapangan. Ya. Itu yang bisa saya tambahkan. Baik, rekan-rekan, demikian konferensi pers terkait dengan keberhasilan Satgas Mafia Tanah Ditkrimum Polda Kepri yang berhasil mengungkap tindak pidana pemalsuan surat sebidang tanah kurang seluas 48 hektar di wilayah hukum Polres Bintan. Selanjutnya kami akan menyampaikan barang bukti maupun alat bukti yang akan dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Satgas kasus mafia tanah ini. Kami bisa agak mundur bang, izin bang, udah dapat bang. Nah, agak mundur bang, biar kita dapat semua bang. Oke. In 1 2